Berita Sumsel 24 jam hari ini. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin saat ini sedang menyebar 1.000 vaksin untuk hewan kurban. Vaksin ini diberikan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kaki menjelang perayaan Hari Raya Kurban. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyiapkan 1.000 dosis vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kaki pada hewan kurban. Penyebaran vaksin ini langsung dipimpin PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, yang langsung meninjau pelaksanaan vaksin di kandang penjualan hewan kurban di kawasan Sekayu. Menurut Apriyadi, sejauh ini belum ada penemuan kasus hewan kurban yang terinfeksi PMK. Namun demikian, pihaknya akan melakukan penyebaran 1.000 dosis vaksin ini secara masif. Penyebaran dosis sendiri difokuskan ke kandang penjualan hewan kurban. Apriyadi juga memerintahkan kepada OPD terkait untuk serius dalam upaya pencegahan meminimalisir adanya PMK yang menyerang hewan kurban. Ia mengimbau kepada masyarakat atau penjual hewan kurban untuk segera melaporkan jika ada temuan hewan kurban yang terinfeksi virus PMK. Jadi hari ini kita untuk mengantisipasi PMK ya, penyakit mulut dan kaki, kuku di Musi Banyuasin ini. Hari ini kami sudah mulai melaksanakan proses vaksinasi terhadap sapi-sapi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Terutama yang kami lakukan percepatan ini karena mengejar mendekati waktu Idul Adha ini, karena ini masyarakat ini sudah mulai ada rasa khawatir terkait dengan sapi ternak yang mereka miliki, dan termasuk juga mereka yang ingin membayar niatnya untuk melaksanakan kurban pada tahun ini. Tapi insya Allah kita sudah bekerja dari beberapa waktu yang lalu, mulai dari kawan-kawan di kepolisian, dari TNI, termasuk juga petugas-petugas dari dinas peternakan di lapangan ini sudah mulai melakukan kegiatan dari 2 minggu yang lalu, memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pada peternak, bahwa yang namanya PMK ini tanda-tandanya seperti ini, dan bila mana ada gejala-gejala itu segera melaporkan kepada petugas dan kita akan turun, kita akan lakukan cek. Reporter dan juru kamera Firdaus, Palpres.com. Pemirsa, calon jemaah haji asal Musirawas akan terbang ke Jeddah pada lusa nanti. Berbagai persiapan harus dilewati mulai dari cek kesehatan hingga tas para jemaah. Ratusan barang bawaan calon jemaah haji asal Musirawas sudah dikumpulkan oleh panitia haji. Dijadwalkan ada 103 calon jemaah haji akan terbang ke Jeddah pada 1 Juli atau lusa nanti. Pemberangkatan ratusan calon haji ini dimulai hari ini dari Masjid Agung As-Salam menuju Asrama Haji Palembang. Selama persiapan pemberangkatan ke Tanah Suci, para jemaah haji harus melalui berbagai persiapan mulai dari manasik haji, cek kesehatan hingga pemeriksaan barang bawaan. Khusus barang bawaan sendiri, panitia menetapkan 15 kg untuk setiap bawaan jemaah. Seperti yang dilakukan 3 calon jamaah haji asal Musirawas, Sirawati, Safrida, dan Ernawati ini, mereka mengaku sudah melakukan persyaratan yang diatur panitia. Saat ini mereka tinggal menunggu pemberangkatan. Seperti jemaah pada umumnya, para jemaah ini berharap agar pelaksanaan ibadah haji ini bisa khusyuk dan tentunya bisa kembali ke Musirawas dalam keadaan sehat. Fisik dan biaya. Oh iya Bu. Harapannya nanti Bu setelah berangkat Bu apa Bu? Kita sampai dengan selamat, pulang dengan selamat, dapat mengerjakan semua sunnah, wajib, rangkaian ibadah haji. Dan setelah pulang, kami akan memberikan ilmu-ilmu yang kami dapati kepada orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji. Yang belum kami ajak supaya mereka ada minat untuk menunaikan Islam. Reporter dan juru kamera Zulkarnain, Palpres.com. Polres Pali saat ini mulai memasang kamera CCTV untuk memantau pelanggaran di jalan raya. Pemasangan kamera pemantau ini sebagai tanda diberlakukannya tilang elektronik atau ETLE. Polres Penukal Abab Lumatang Ilir mulai memasang 1 titik kamera CCTV untuk memotret pelanggaran yang terjadi di jalan raya melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. 1 titik yang baru dipasang ini berada di Simpang 5 Kota Pendopo, Kecamatan Talang Ubi. Namun rencananya ETLE itu akan dipasang di 6 titik lainnya seperti di Simpang Polres Pali, Simpang Airport, serta di beberapa pintu masuk Kabupaten Pali. Pemasangan kamera ini cukup mengagetkan masyarakat di Kota Pendopo mengingat belum ada sama sekali lampu merah. Apalagi kilatan cahaya dari ETLE itu membuat kaget sejumlah warga saat melintas di bawahnya. Warga mengira jika akan turun hujan dan ada kilat.
Kapolres Pali AKBP Efranedi melalui Kasat Lantas AKP Sulis Pujono menjelaskan, ETLE bertujuan untuk menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berkendara, apalagi masih tingginya pengendara yang tidak mengindahkan keselamatan. AKP Sulis mengaku saat ini masih tahap sosialisasi kepada masyarakat, nanti pada 1 Juli akan di-launching untuk pelaksanaan operasional ETLE. Khusus di Kabupaten Pali termasuk kabupaten kota yang lain, sudah terpasang 1 titik lokasi pemasangan ETLE. Sementara rencananya nanti di Kabupaten Pali sendiri ada 6 titik untuk pemasangan ETLE. Itu di mana saja, Bang? Mulai dari sepanjang jalan poros, ya, jalan provinsi, dari gerbang Kabupaten Pali sampai dengan Simpang 5, termasuk ke perbatasan Moba dan perbatasan ke Lubulingga. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Perbuatan yang dilakukan oknum Kepala Desa Kotawei, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bernama Ferry Armansyah ini tak patut dicontoh. Pelaku diketahui tega mencabuli remaja putri di bawah umur bernama Melati yang masih satu desa dengan dirinya. Akibat perbuatan itu, oknum Kades ini Senin lalu digiring petugas ke sel tahanan Polres Oku Selatan. Dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan muka ditutup sebo, oknum Kades Ferry Armansyah digiring bersama para tahanan kasus lain saat press rilis ungkap kasus di Mapolres Oku Selatan. Oknum Kades ini terus menundukkan kepala saat diinterogasi petugas terkait kasus pencabulan anak di bawah umur yang menjeratnya. Diketahui pelaku mencabuli gadis berusia 17 tahun yang diketahui masih satu desa dengan dirinya. Bukan hanya sekali, ternyata pelaku 2 kali mencabuli korban. Mirisnya, selain merupakan warganya sendiri, lokasi pondok tersangka dengan pondok korban tak begitu berjauhan. Modusnya, tersangka menghubungi korban ketika korban lagi seorang diri tersebut langsung melancarkan aksinya. Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda SIK mengatakan pihaknya mengamankan pelaku sesuai laporan keluarga korban masuk 25 Juni 2022. Menurut Kapolres, tersangka telah mengakui seluruh perbuatannya dan terancam hukuman kurungan 15 tahun penjara. Tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sementara itu, tersangka berkilah jika perbuatannya didasari suka sama suka dan tanpa unsur paksaan pada korban. Menurutnya, pencabulan pertama terjadi pada Mei lalu dan terulang lagi 16 Juni 2022. Tersangka mengaku sebelum mencabuli korban, dia selalu mengiming-iminginya dengan sejumlah uang. Pada pencabulan pertama Rp150.000 dan kedua Rp200.000. Reporter dan juru kamera Andriansyah, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong Basing Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.